Nah, untuk kompetensi dasarnya, kita akan menganalisis proses picture lock. Apa itu picture lock? Picture lock sendiri memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah kunci gambar pada tahapan dalam mengedit film atau mengedit produksi televisi. Ini adalah tahapan sebelum pengeditan online ketika semua perubahan pada pemotongan film atau program televisi telah dilakukan dan disetujui. Tahapan dalam proses picture lock ada 5. Yang pertama, preview hasil syuting. Yang kedua, logging. Yang ketiga, editing assembly. Yang keempat, raw cut. Yang kelima, fan cut. Untuk yang pertama, preview hasil syuting. Seperti yang kalian tahu, ketika kita akan membuat film atau video, biasanya banyak shot-shot yang kita hasilkan. Nah, untuk preview hasil syuting sendiri, shot tersebut tidak akan memiliki makna apa-apa ketika belum disusun oleh editor menjadi satu kesatuan cerita. Karena itu peran seorang editor sangatlah penting untuk penyuntingan gambar. Maka editor harus menonton semua materi shot yang telah dihasilkan. Kemudian untuk logging, secara sederhana berarti pencatatan timecode seluruh shot hasil syuting. Kalau kalian biasanya menggunakan Clapper, di sana terdapat durasi waktu untuk pengambilan gambar. Nah, proses editing logging kita akan mencatat waktu-waktu tersebut. Yang ketiga, editing assembly. Tahapan ini merupakan tahapan setelah logging dan capturing. Editing assembly dilakukan untuk melihat gambaran secara umum video tersebut. Video durasi 1 jam, biasanya assembly editnya sekitar 140 menit atau 40% lebih banyak. Raw cut, biasanya namanya simple. Raw cut alias memotong kasar, ini merupakan tahapan sebenarnya dalam editing. Editor sudah membuat konstruksi cerita sesuai dengan postscript yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian penambahan draft narasi atau voice over sudah bisa dilakukan. Ini kita potongannya masih kasar, jadi hanya potongan yang menyesuaikan dengan narasi atau naskah. Kita belum bisa memasukkan musik instrumen di dalam sini. Musik instrumen dan efek. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tahapan fine cut. Ini merupakan proses editing akhir sebelum film dokumenter tersebut benar-benar akan dirilis. Pada tahapan ini, editor sudah membuat struktur final dengan durasi hampir persis dengan durasi sebenarnya. Di sini kita menambahkan musik ilustrasi serta efek yang dibutuhkan. Kita akan belajar menganalisis proses titling dan efek visual. Proses titling atau efek visual masuk pada tahapan editing online. Kemarin kita sudah belajar ada editing offline dan online. Nah, titling dan efek visual ini masuk dalam kategori tahapan editing online. Tahapan ini, editor mulai menggabungkan hasil editing offline, kemudian memperbaiki kualitas gambar disertai dengan menambahkan transisi serta efek yang diperlukan. Titling adalah proses pembuatan huruf tulisan yang akan digunakan untuk template, judul program, kredit titel yang berfungsi untuk memberikan informasi sesuatu kepada penonton. Editor menggunakan software pendukung, dalam hal ini editor menggunakan Adobe Photoshop, After Effects, atau Adobe Premiere. Itu adalah proses titling. Jadi titling adalah menambahkan teks pada video. Kemudian visual effect atau efek visual adalah serangkaian proses pembuatan gambar yang menyertakan proses manipulasi tertentu di luar adegan pengambilan gambar syuting asli.
Kalian mungkin ada yang belum ngerti kenapa efek visual digunakan. Ternyata fungsinya adalah yang pertama, memvisualkan adegan yang tidak dapat dicapai dengan alat biasa, memanipulasi adegan yang menghabiskan biaya besar, mencegah terjadinya cedera karena peralatan dan adegan yang berbahaya. Istilah-istilah dalam visual effect. Yang pertama, keying, compositing, kedua color grading, yang ketiga chroma key, yang keempat CGI, yang kelima layer dan node. Compositing, seperti yang kalian lihat gambar di sebelah kiri, yaitu menggabungkan beberapa footage menjadi satu seperti ini menggunakan background green screen. Kemudian untuk color grading, jadi di sini kita akan memperbaiki warna dan pencahayaan yang tidak tercapai di kamera. Ini kalian lihat gambar di sebelah kiri, gambarnya kurang, agak warnanya masih terlalu buram. Kemudian setelah color grading, warnanya akan lebih bagus. Kemudian chroma key. Chroma key jadi adalah teknik menyeleksi area yang tidak digunakan dalam penyuntingan selanjutnya. Seperti gambar di sebelah kiri ini adegannya sedang berada di tebing, tapi tidak mungkin kita rekam ini di tebing sungguhan karena berbahaya. Jadi kita akan membuat background green screen yang besar seperti ini untuk mengubah pemandangan di sekeliling sini. Paham ya? Kenapa warna hijau dan biru? Karena kedua warna tersebut merupakan warna yang kontras dengan warna mayoritas kulit makhluk hidup. Jadi mungkin kalau kalian kulitnya berwarna hijau, bisa-bisa kalau kita terapkan efek chroma key, badan kalian akan transparan. CGI atau biasa disebut dengan Computer Generated Imagery adalah teknologi digital imaging dengan tetap melibatkan kemampuan aktor, terutama gestur dan mimik sang aktor untuk kemudian disadur ke dalam bentuk fisik karakter yang dimainkan. Jadi ini kalau kalian lihat ya, di sini aktornya dia menggunakan baju khusus dilengkapi dengan sensor. Sensor ini akan menangkap pergerakan entah wajah ataupun tangan dari sang aktor, kemudian diterjemahkan ke dalam objek yang lain seperti ini. Jadi aktornya jadi naga, naganya ini akan ikut dengan aktor tersebut. Kemudian node yang sama seperti di Photoshop sebagai lapisan, namun diaplikasikan dalam sebuah video. Node. Terima kasih. Jika kalian masih bingung atau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.